Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang kolonialisme di Indonesia. Seperti kalian lihat, ini ada gambar kapal layar. Kapal layar ini menunjukkan bahwa di masa lalu aktivitas pelayaran dan perdagangan itu menggunakan tenaga angin. Di satu sisi ada kelebihan dari tenaga angin, yaitu hemat BBM, karena kan tidak menggunakan minyak bumi. Tapi di sisi lain penggunaan kapal layar juga ada kelemahannya, dimana kan seperti kita ketahui bahwa angin itu bertiup kadang ke timur, kadang ke barat. Nah, jika kita ingin pergi ke timur tetapi anginnya sedang bertiup ke barat, otomatis kita tidak bisa. Ini tentang kapal layar. Berikutnya ini adalah rempah-rempah asli Indonesia. Ini adalah kayu manis. Ini adalah buah pala yang masih mentah. Nah, ini buah pala yang sudah dikeringkan. Dan ini adalah cengkeh. Pada masa lalu, harga rempah-rempah tersebut itu sangatlah mahal. Sehingga banyak orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah asli Indonesia tersebut. Pada slide ini kita melihat ada relief kapal di Candi Borobudur yang menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara. Jadi jika kita pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, nah itu sesuai karena memang sejak zaman dahulu nenek moyang kita dikenal sebagai seorang pelaut. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief kapal di Candi Borobudur. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Asia termasuk Indonesia itu dari Asia itu menuju ke Eropa, tepatnya itu di kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan pusat perdagangan di Eropa. Pada tahun 1453, Konstantinopel ini kemudian diserang oleh Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Pemimpinnya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam peperangan itu digambarkan bagaimana kecerdikan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau memindahkan kapal-kapal perangnya dari lautan ke daratan sehingga tidak diduga oleh kerajaan Konstantinopel. Nah, akhirnya Konstantinopel kemudian dikuasai oleh Turki Ottoman atau Turki Utsmani. Nah, setelah dikuasai, waktu itu Turki Utsmani melakukan pembatasan aktivitas perdagangan terhadap orang-orang Eropa, sehingga orang-orang Eropa kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Adanya aktivitas pembatasan perdagangan di Konstantinopel itu menyebabkan bangsa-bangsa Eropa kemudian berlomba-lomba untuk mencari pusat rempah-rempah. Ada dua bangsa yang paling awal dalam mencari pusat rempah, yaitu pertama adalah Spanyol dan Portugis.
waktu itu kemudian Spanyol dan Portugis membuat perjanjian, namanya perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian Tordesillas ini disepakati bahwa Spanyol itu berlayar ke arah barat, nah ke sini. Sementara Portugis berlayar ke arah timur. Portugis kemudian awalnya dia menyusuri pantai barat benua Afrika, nah kemudian terus sampai ke Tanjung Harapan, terus melewati Selat Madagaskar, sampai ke India, kemudian sampai ke Malaka tahun 1511, kemudian lanjut sampai ke Maluku tahun 1512. Sementara Spanyol waktu itu yang berlayar ke arah barat, kemudian dia berlayar menuju ke Kepulauan Bahama. Waktu itu pemimpin ekspedisinya adalah Christopher Columbus. Nah, ketika sampai di Kepulauan Bahama, Columbus berpikir bahwa dirinya sudah sampai ke India, sehingga kemudian menamai penduduk di sini menjadi suku Indian. Belakangan hal itu diketahui salah oleh Amerigo Vespucci. Kemudian benua ini kemudian dikenal sebagai benua Amerika untuk menghormati nama Amerigo Vespucci. Nah, kemudian Spanyol melanjutkan nih ekspedisinya untuk mencari rempah-rempah dengan menyusuri Amerika Selatan atau Amerika Latin. Terus, kemudian akhirnya sampai di Samudra Pasifik. Nah, ini terus menyusuri Samudra Pasifik. Nah, kemudian akhirnya sampai di Filipina. Nah, dari Filipina kemudian mereka ke selatan sampai ke Maluku tahun 1521. Nah, kemudian akhirnya ketemu antara Portugis dengan Spanyol. Padahal waktu itu Portugis berlayar ke timur, sementara Spanyol berlayar ke barat. Nah, sehingga itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, pertemuan antara Spanyol dan Portugis itu kemudian menyebabkan dilakukan perjanjian berikutnya, yaitu perjanjian Saragossa. Nah, Spanyol kan dia duluan sampai di Filipina tahun 1521, baru turun ke Maluku. Sementara Portugis kan terlebih dahulu, dari tahun 1512 ada di Maluku. Kemudian akhirnya disepakati bahwa yang berhak atas wilayah Maluku adalah Portugis, sedangkan Spanyol itu terpaksa harus angkat kaki kembali ke Filipina. Tetapi diberikan kompensasi oleh Portugis berupa 100 kg emas. Jadi Portugis membayar Spanyol sebanyak 100 kg emas. Nah, berikutnya bagaimana sih kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Nah, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu mengikuti jalurnya Portugis ya. Jadi lewat pantai barat benua Afrika sampai Tanjung Harapan, terus lanjut ke India, kemudian Malaka, baru sampai ke Maluku. Jadi jalurnya pakai jalur Portugis, bukan jalurnya Spanyol. Begitupun dengan Inggris, itu juga sama, pakai jalurnya jalur Portugis. Nah, penjelajah Belanda yang sampai pertama kali ke Indonesia, pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Nah, beliau sampai tahun 1596 dan kemudian bertemu dengan Sultan Banten. Nah, karena sikap Cornelis de Houtman itu yang kurang baik, sehingga akhirnya beliau diusir. Nah, ini Cornelis de Houtman. Nah, beliau diusir, kemudian akhirnya pergi ke wilayah lain. Nah, singkat cerita beliau singgah di Aceh. Nah, ternyata di Aceh Cornelis de Houtman juga sikapnya juga tidak baik. Akibatnya
rakyat Aceh marah dan beliau kemudian ditantang duel 1 lawan 1 dengan seorang wanita yang menjadi Laksamana, yaitu Laksamana Kumala Hayati. Ini adalah Laksamana wanita pertama di dunia. Cornelis de Houtman adalah orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara. Nah, dalam pertempuran tersebut, duel tersebut, Cornelis de Houtman terbunuh, sehingga berakhirlah riwayat dari Cornelis de Houtman di Aceh. Meskipun Cornelis de Houtman terbunuh, tetapi awak kapalnya kemudian kembali ke Belanda dan membawa rempah-rempah yang masih cukup banyak. Nah, keberhasilan ekspedisi pertama tersebut menyebabkan banyak para pedagang Belanda kemudian berlomba-lomba datang ke Nusantara, sehingga kemudian terjadi persaingan dagang. Nah, untuk mengantisipasinya kemudian Belanda membentuk persekutuan dagang yang dikenal dengan nama VOC. Nah, kita akan bahas tentang latar belakang berdirinya VOC. Nah, waktu itu sekitar tahun 1560 hingga 1648, ya kurang lebih 80 tahun, itu sedang berkorban perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol. Ya, waktu itu Belanda statusnya adalah salah satu provinsi dari Spanyol. Adapun latar belakang kemerdekaan Belanda itu terjadi karena adanya pengaruh gerakan reformasi gereja yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Martin Luther. Saya akan bahas sekilas tentang sejarah gerakan reformasi gereja. Latar belakangnya yang pertama, yaitu adanya praktek penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi. Jadi pada waktu itu di gereja Katolik dilakukan penjualan surat pengampunan dosa, dan itu suratnya itu dijual dengan harga yang sangat mahal, sehingga akibatnya hanya kalangan tertentu saja yang bisa membeli surat pengampunan dosa. Nah, itu kemudian menimbulkan protes. Ditambah lagi adanya perilaku korup di kalangan petinggi gereja. Jadi ada kecurigaan dari tokoh-tokoh seperti Martin Luther bahwa ini kok gereja ini bersenang-senang nih dengan penjualan surat indulgensi di atas penderitaan rakyatnya, terus kemudian hidup bermewah-mewahan. Itu kemudian mendorong tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan ada lagi Raja Henry ke-8 dari Inggris. Nah, waktu itu Martin Luther mengeluarkan 95 dalil terkait kesalahan-kesalahan yang menurut Martin Luther itu dilakukan oleh petinggi gereja Katolik. Nah, kemudian ide dari Martin Luther, John Calvin ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa, sehingga dampaknya kemudian lahir Protestan. Nah, sampai sekarang kita mengenal ada Katolik dan ada Protestan. Nah, ini ada beberapa alirannya seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglikan. Nah, dampaknya kemudian muncullah konflik berdarah di Eropa. Nah, seperti di Belanda, waktu itu banyak rakyatnya yang memeluk Protestan. Nah, itu kemudian ditekan oleh Raja Spanyol yang Katolik, sehingga kemudian terjadilah perang Belanda dengan Spanyol. Perang ini kemudian berkembang menjadi
perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol atau kita kenal sebagai Perang 80 tahun. Seperti kita ketahui, perang itu kan membutuhkan biaya yang besar. Nah, untuk itu Belanda perlu mencari cara. Caranya adalah dengan menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, untuk itu kemudian VOC dibentuk tahun 1602. Nah, sebagai alat ekonomi yaitu untuk mengambil keuntungan dan sebagai alat politik untuk membantu Belanda dalam perang melawan Spanyol. Nah, waktu itu VOC diberi hak-hak istimewa. Contohnya, diberi hak untuk membentuk tentara. Kemudian diberi hak untuk mencetak uang dan membuat perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Nah, dampaknya adalah VOC kemudian akhirnya tumbuh pesat dan memperkuat keuangan Belanda. Sehingga akhirnya Belanda mampu merdeka dari Spanyol sekitar tahun 1648. Oke, cukup sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.